dia tuh saya dapat inspirasi, jadi saya rekam sampai dia selesai vaksin. Saya sampai di rumah di-upload, ternyata viral lagi. Pak, sebut namaku, Pak, sebut. Pak, maksudnya itu waktu belum ke Jakarta, Pak, sebut namaku. Helmi. Tapi mungkin dia lupa, jadi ya, naik juga followers. Yang dikatakan banyak orang takut operasi. Belum lagi takut pada biayanya. Ya beda halnya kalau ke alternatif, kan pasti tidak berlaku di situ BPJS. Masa ke habis diuti bisa pakai BPJS? Iya. Jadi tidak ada tuh dokter yang mau pasiennya tambah parah. Oke. Dunia kedokteran itu sekarang sudah sangat canggih. Halo sahabat Uki, ketemu lagi. Saya berharap sahabat Uki semua pada sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini saya bersama dengan seorang dokter yang unik menurut saya, karena selain dia sering mengoperasi orang, juga dia aktif di media sosial. Walaupun keaktifan ini diri sendiri dan tidak untuk mendapatkan sesuatu, tapi lebih pada memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Apa kabar Pak Helmiyadi? Alhamdulillah, Pak Uki. Pak Dr. Helmiyadi, dokter ahli ortopedi, tulang dan sendi. Ya, betul. Ya. Suatu ketika menjadi viral karena seseorang yang tertawa terlalu lebar akibat rahangnya keluar Lepas sendinya. Lepas sendinya. Dan karena itu dia harus berurusan dengan Dr. Helmiyadi, Dr. Helmi. Dan akhirnya diobatin dan kembali. Mungkin pelajarannya kalau tertawa jangan terlalu lebar sehingga membuat rahang ini stuck gitu ya. Iya, lepas dari sendinya. Lepas dari sendinya. Ini juga harus hati-hati sahabat Uki. Oke, kita akan bercerita sedikit dengan Dr. Helmi. Beliau yang saya katakan tadi juga aktif di media sosial. Selain sebagai dokter yang sering mengoperasi orang gitu ya. Tadi barusan operasi di mana dok operasinya? Di Rumah Sakit Haji. Rumah Sakit Haji, ya. Sebagai informasi dalam catatan saya, di YouTube beliau ini ada 23.000 followers ya. Di Instagram 109.000 dan TikTok 650.000. Saya pikir tidak banyak dokter yang punya followers yang banyak begini, dan kita bisa bercerita dulu dari yang viral ini dok. Orang saya dengar ada 2 yang viral kemarin. Yang satunya lagi soal yang bersepeda karena mau vaksin gitu ya. Mungkin bisa diceritakan 2 yang viral ini dok. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oki sudah diundang di podcastnya yang keren ini. Siap. Ya, saya senang sekali bisa diundang oleh beliau. Jadi saya Dr. Helmi, saya dokter ortopedi. Tapi saya juga suka hobi upload kasus-kasus pasien yang saya hadapi. Oke. Jadi kenapa saya suka upload? Karena itu untuk jadi pembelajaran masyarakat supaya mereka tidak takut ke dokter. Oke. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya kan agak malas membaca. Jadi lebih sukanya main HP. Oke. Jadi main HP, swipe, terus ada Facebook, TikTok, Instagram, pokoknya YouTube. Nah, dari situ saya lihat kenapa ini kita dokter tidak bikin edukasi juga, karena selama ini kan yang dipikirannya masyarakat itu ke dokter itu kayak menakutkan, mahal, terus pasti operasi. Nah itu masyarakat takut. Nah jadi itu suatu pagi itu hari Minggu, ada seorang bapak datang ke UGD, terus dengan keluhan mulutnya terbuka. Jadi mangap dia sekitar 2 hari. Nggak makan dong? Iya, jadi makan susah. Jadi nggak bisa mengatuk kembali. Nah itu bapak kita periksa, kita lakukan seperti biasa identitasnya, wawancara, bagaimana kronologisnya, kita lakukan pemeriksaan fisik, dan lalu kita bikin pemeriksaan ronsen. Nah dari situ ternyata bapak itu ya habis ketawanya ngakak. Jadi kan kita ketawa bisa dia setelah itu nggak bisa lepas. Dislokasi rahang. Ya, jadi namanya itu dislokasi atau lepas dari sendinya. Nah, jadi itu hari ya saya berpikir bagus kayaknya ini kalau didokumentasikan, karena banyak pasien seperti ini tapi karena tidak diketahui masyarakat akhirnya tidak terekspos. Nah, jadi kita minta izin sama pasiennya, etikanya kan kita minta izin sama pasien, Pak, ini saya minta izin, saya ambil gambarnya Pak ya, enggak apa-apa aja kelihatan mukanya. Nah iya dok, enggak apa-apa aja untuk edukasi Pak. Nah, akhirnya kita rekam,
Nah, terus kita lakukan, mungkin bisa dilihat nanti di videonya Pak, ditampilkan di sini. Oke, nanti kita Nah, putar. nanti terus dimasukkan. Itu sebenarnya prosesnya itu tidak membutuhkan waktu berjam-jam, kurang dari 5 menit pasiennya bisa kembali. Cepat sekali ya. Iya, jadi yang penting pasien dikasih anti nyeri, pasien rileks, lalu kita bikin, alhamdulillah kembali. Nah, ini kalau dia dilakukan setelah sekian lama, yang harusnya tidak operasi malah jadi harus operasi. Nah, itu kan butuh waktu lagi. Kalau ini tadi tidak Ini operasi tidak ya. perlu operasi, jadi langsung cepat. Jadi semakin cepat penyakit disimpan itu lebih bagus. Nah, jadi kita dokumentasikan, ya saya upload saja, saya edit kata-katanya, upload, saya tidak, ya upload saja. Ternyata viral. Oke. Viral, jadi masuk ke TV nasional, terus dari media massa, koran, jadi diwawancara, dibikinkan wawancara. Nah, jadi di situ saya berpikir, wah ternyata kita itu punya hobi, saya kan hobi mengedit Oke. sama bikin cerita, jadi bikin saja apa yang kita kuasai. Tidak usah ikut-ikutan orang. Oke. Jadi diri sendiri. Kalau kita asah dan kembangkan, ya ternyata bisa berguna bagi orang lain. Nah, setelah itu lagi, kan itu hari saya aktif di medsos itu waktu COVID Pak, karena waktu COVID kan kita betul-betul di rumah. Jadi jangan sampai di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi pasien pun takut ke rumah sakit, karena kalau ke rumah sakit katanya harus di swab dan di COVID-kan. Jadi makanya itu kasihan yang orang-orang patah tulang atau ada sakitnya, dia tidak berani ke rumah sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain, ternyata tambah parah. Datang sakit ke rumah sakit baru dia datang ke dokter. Nah, jadi itu yang kedua lagi pas vaksin. Vaksin kan itu hari lagi gencar-gencarnya, tapi banyak juga yang kontra. Katanya kalau divaksin ada chip-chip atau apalah, ternyata di situ masuk COVID. Nah, jadi saya juga edukasi, kayaknya nih masyarakat harus diedukasi lah bahwa vaksin itu tidak berbahaya, justru malah memberikan kita kekebalan terhadap COVID. Nah, jadi itu hari lagi saya sebagai Satgas di Makassar, ada jadi bantu kita proses COVID itu di Mall Nipa. Nah, itu hari dari sekian banyak peserta COVID yang mau vaksin, ada saya lihat bapak-bapak dia berdiri sendiri. Yang lain kan mengantri, dia sendiri celingak-celinguk. Jadi kita dekati, kita tanya, Pak, kenapa Pak? Saya mau vaksin, tapi terus sudah makin mendaftar online, kan itu hari daftarnya online. Ternyata saya tidak punya HP. Saya tidak tahu main itu juga bagaimana pakai Android. HP-nya cuma HP biasa. Oh begitu Pak, oh baik. Jadi nanti kita bantu, nanti panitia bantu, baru nanti disiapkan untuk bisa langsung vaksin. Jadi kutanya, Bapak kesini sama siapa? Sendiri. Naik apa? Naik sepeda. Kukira sepeda dekat di rumahnya, ternyata dia 15 kilo dari tempat kerjanya. Itu pun dia pinjam sepeda. Temannya dia kerja di tempat cuci mobil. Jadi itu Bapak sudah agak tua, jadi dia pinjam tempat cuci mobil, dia mau vaksin. Bilang, kenapa kita mau vaksin Pak? Bilang, iya, semua keluarganya melarang. Bilang, jangan Mi, karena itu yang tersiar itu vaksin itu menakutkan, malah bikin tambah parah. Tapi kalau dia berpikir kalau bukan dia vaksin dan dia sakit, siapa yang mau hidupi keluarganya? Nah, jadi itu saya dapat inspirasi, jadi saya rekam sampai dia selesai vaksin. Saya sampai di rumah di-upload, ternyata viral lagi. Sampai itu Bapak dapat motor, dipanggil dari Pak Gubernur. Terus dipanggil juga sama Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ya. Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dikasih motor, karena itu hari dia naik sepeda dikasih motor, terus pergi ke Jakarta juga masuk TV, dapat juga motor dari Ivan Gunawan. Ya walaupun saya bilang, Pak sebut namaku Pak, sebut. Maksudnya itu waktu belum ke Jakarta, Pak sebut namaku, Helmi. Tapi mungkin dia lupa, jadi supaya naik tong juga followersku. Tapi ya alhamdulillah dari situ saya melihat bahwa kekuatan medsos itu sangat besar untuk mengubah pemikiran seorang. Jadi orang yang takut, kita kan karena tidak tahu, jadi dengan medsos ternyata bisa, ternyata tidak semenakutkan itu, tidak semahal itu, dan akhirnya banyak pasien-pasien yang menghubungi saya, DM. Dok, gimana tugasnya? Dok, saya mau konsultasi. Jadi saya kalau ada waktu, selesai operasi, selesai istirahat, jadi aku balas satu-satu itu DM-nya. Jadi balas saja, ternyata tiba-tiba itu pasien sudah di Makassar. Jadi mau ketemu. Jadi ternyata itu medsos juga ada juga gunanya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi kita kasih gambaran-gambaran penyakit. Jadi kalau saya tidak sanggup menghandle, saya rujuk ke senior-senior dokter spesialis yang di bagiannya masing-masing. Jadi kita kalau bisa ditangani, saya tangani, tapi kalau butuh subspesialis,
saya rujuk ke guru-guru saya. Iya, iya. Gitu. Jadi lumayan. Jadi sebenarnya itu jadi diri sendiri saja. Iya, Tidak usah ikut-ikutan orang. iya. Oh, misalnya orang bikin lucu-lucu, kita juga bikin lucu-lucu. Orang bikin mobil tentang hobi mobil, kita juga bikin. Padahal kita tidak punya mobil. Nah, itu Kehidupan kan jadi sehari-hari aja ya, sehari-hari supaya kita saja. tidak Jadi tidak saya merepotkan. fokus di pasien bedah tulang, patah tulang. Alhamdulillah followersnya banyak. Ya bukan untuk cari keuntungan, tapi edukasi saja. Iya, Edukasi. betul. Dokter Helmi, ini kan kalau bicara operasi tadi itu yang dikatakan banyak orang takut apa Ya. operasi. Belum lagi takut pada biayanya. Ya betul. Nah, bagaimana nih penjelasannya? Karena orang akhirnya lari ke apa tadi alternatif atau ke dukun lah kira-kira Ya, begitu. dukun. Ini bagaimana ini menghilangkan kesan bahwa kalau ke dokter itu operasinya itu menakutkan dan biayanya mahal. Bagaimana? Biayanya mahal. Ya, jadi ini mudah-mudahan dengan podcast ini bisa juga membuka wawasan Anda ya, yang menonton channel YouTube ini. Jadi kalau kita trauma, kita jatuh atau kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, terpeleset atau cedera olahraga. Sekarang kan olahraga lagi marak ya, Oke. Iya, betul. Jadi cedera, bengkak, terpeleset, main futsal, terus di sliding jatuh, bengkak. Nah itu kan pada prinsipnya masyarakat harus tahu bagaimana cara penanganan awal dan penanganan lanjutnya. Jadi jangan salah-salah. Biasanya itu sudah jelas bahwa ini pasien cedera, misalnya keseleo, atau dislokasi, lepas sendinya, atau dia patah. Tapi yang berpikir itu pasien masyarakat biasanya itu yang pertama cari dulu urut. Ya, Urut dulu ya. Urut dulu. Nah, nanti kalau berhasil tukang urutnya, wah bagus itu di sana. Atau gagal lama baru ke dokter. Oke. Nah, ini seharusnya paradigma seperti ini diputar. Namanya sakit, pergilah ke rumah sakit. Masalah biaya, jangan khawatir kalau ortopedi itu kecelakaan patah sendiri, jatuh sendiri atau kecelakaan lalu lintas tunggal itu ditanggung sama asuransi yang disediakan pemerintah yaitu BPJS Kesehatan. Oke. Kalau kecelakaan lalu lintas tunggal, yang penting lapor polisi, ada surat keterangan kecelakaan, itu akan berlaku BPJS Kesehatan, ditanggung semuanya dari A sampai Z. Kalau dia kecelakaan lalu lintas ada lawannya, nah itu lapor polisi, baru dia di cover oleh jasara harja sampai 20 juta rupiah. Kalau dia lebih dari 20 juta rupiah, lebihnya itu akan ditanggung BPJS. Tidak mesti harus pasiennya yang mengurus, bisa keluarganya. Jadi sambil pasiennya dirawat, keluarganya mengurus nih ke kepolisian, ke jasara harja, ke BPJS, itu akan di cover. Kalau seorang pasien kecelakaan kerja, misalnya di pabrik tangannya kena mesin atau terpotong, itu akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semuanya itu free, gratis. Nah itu yang pertama. Jadi kalau takut masalah biaya, nah itu tidak usah khawatir. Oke. Ya beda halnya kalau ke alternatif, kan pasti tidak berlaku di situ BPJS. Masa ke habis diuti bisa pakai BPJS? Iya. Nah, itu memang murah. Memang ala kadarnya. Iya. Ya, misalnya 50.000, 20.000, tapi kan bukan cuma satu kali kontrol. Iya. Datang lagi, ditarik apa, dikasih kayu. Nah itu 20.000 kali banyak tonji, bisa sampai jutaan bahkan. Iya. Dan habis uangnya, habis waktunya, habis tenaganya. Kalau dia laki-laki tidak produktif Tommy untuk mencari nafkah, baru datang ke dokter dan minta gratis BPJS, minta sembuh 100%. Nah itu yang biasanya kita dokter agak ngedumel juga dalam hati. Iya. Kenapa tidak ke dokter Pak? Bila iya dilarang sama keluarga, dilarang sama orang tua di sana katanya ada yang bagus baru ternyata gagal, terus nanti takut dioperasi. Nah ini yang kedua itu operasi itu jadi prinsip kami tidak ada itu Pak obat yang manis. Tidak ada obat yang manis, pasti pahit semua tapi menyembuhkan. Jadi tapi kan kita tetap minum walaupun pahit, tapi kita minum supaya dia memberikan kesembuhan. Sama kayak operasi, memang kayak mengerikan tapi dia menyembuhkan. Yang manis-manis justru itu bikin kita jadi tambah sakit. Minum makan gula-gula manis-manis, nah akhirnya diabetes. Jadi itu yang harus ditanamkan. Operasi itu kalau memang dibutuhkan kita bikin. Tapi kalau bisa aja tanpa operasi, misalnya pasang gips atau fisioterapi atau pasang korset, tidak usah aja kita operasi. Jadi
Intinya kalau sakit apapun, pergi makin dulu ke dokter. Nanti dilihat, oh ini perlu operasi, ini tidak. Kalau tidak, diapai. Kalau operasi, nanti langkah-langkahnya seperti apa, resikonya apa saja. Disunat saja, tetap ada resikonya. Oke. Bisa perdarahan, bisa kesakitan, bisa terpotong juga kepala kemaluannya, Waduh. bisa cedera. Tapi kan kita tenaga medis dokter itu bekerja sebaik mungkin. Jadi tidak ada tuh dokter yang mau pasiennya tambah parah. Oke. Pasti niatnya kita itu supaya sembuh. Tapi ya namanya kita duit. Dia itu doa. Berdoa dulu, mudah-mudahan sembuh. Usaha kita operasi. Setelah kita operasi kita ikhtiar. Semoga sembuh. Dan tawakal nih, berserah diri nih bahwa ya kita sembuh. Jadi itu kalau di tengah jalan ternyata ada infeksi, ada perdarahan. Itu kan kita takutkan biasa kalau operasi infeksi. Nah itu padahal kita sudah jagai baik-baik, atau biasanya pasien itu pulang merokok. Pasien sudah dioperasi merokok. Oke. Terus makannya juga sembarang, makan mie instan misalnya. Nah itu kan operasi itu bukan sekedar operasi baru dia sembuh. Tetap ada setelah operasi itu kontrol, Pasca ganti operasi perban, itu ya. ganti perban, minum obat, makan bergizi, gaya hidupnya yang bagus. Nah itu semua kita kontrol gunanya. Jadi harapan kita supaya sembuh. Tapi kalau di tengah jalan ada apa-apa, ya itu namanya kita ikhtiar ya. Sama kita mau naik pesawat ke Jakarta, kalau nggak sampai pesawat ya itu sudah di luar anutan nih. Iya, iya. Tapi kalau kita nggak naik pesawat ya pasti kita tidak Nggak sampai. sampai ya, oke. Ya, sama kayak gitu, tidak operasi ya tidak sembuh. Iya, iya. Jadi jangan takut. Dunia kedokteran itu sekarang sudah sangat canggih. Dibius supaya tidak sakit, terus minum obat supaya tidak sakit, tidak infeksi. Iya. Nanti di fisioterapi langkah-langkahnya dari yang ringan sampai yang berat, turun lagi ke yang ringan. Oke. Jadi percayalah, semua dokter itu pasti mau yang terbaik. Kalaupun masalah pembayaran, ikut ke BPJS. Dari 2014 itu BPJS sudah berdiri. Sudah Tapi berdiri. banyak itu orang yang nggak mau mengurus. Mengurus Ya, BPJS nanti ya. kalau Sakit, sudah sakit baru mengurus. ribut. Aduh, nggak ada BPJS baru mengurus. Nah, Oke, itu kan oke. BPJS itu harus 2 minggu Pak. Iya. Sebelum dipakai, dibikin memang. Iya, iya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Oke. Jangan sudah hujan baru cari payung, basah kuyup makin. Nah itu yang harus Oke. diberitahukan kepada masyarakat. Iya, iya. Iya. Ya dok, tadi bercerita soal kecelakaan, ya. Iya. Bisa kecelakaan. Nah, bagaimana kalau bukan kecelakaan kerja, bukan kecelakaan lalu lintas, tapi karena ya tadi itu bermain bola sendiri atau tiba-tiba bangun salah apa ya? Salah keseleo, salah urat. Keseleo gitu, Ya, itu crown. ditanggung juga. Jadi kalau dari BPJS itu kecelakaan karena olahraga itu tidak masuk BPJS. Itu Karena bagaimana? sudah tahu karena hobi itu tidak ditanggung. Iya. Sudah tahu itu olahraga berbahaya masih dibikin. Oke. Nah, jadi buat Anda yang olahragawan, karena itu nanti tidak ditanggung BPJS, tolong sebelum olahraga pemanasan ke yang bagus. Oke. Pemanasan yang bagus, terus gerakan-gerakannya selama olahraga usahakan tidak cedera. Karena kalau patah dia tidak masuk BPJS. Jadi dibegal. Pokoknya tindakan kriminalitas itu Pak tidak ditanggung. Oke. Jadi ya jaga diri baik-baik itu, jangan sampai kita digusur atau berkelahi. Sudah tahu Iya. itu berkelahi, dia bisa cedera, dia berkelahi itu tidak masuk baku tikam. Oke. Itu tidak masuk BPJS. Jadi ada itu bisa nanti dilihat di googling ya, penyakit apa yang tidak masuk asuransi itu BPJS itu. Makanya hati-hati ya, kita usahakan tidak sakit, tapi Iya. kalaupun kita sakit ya usahakan ada asuransi yang mengcover kita punya kesehatan. Oke. Jadi saya bukan ini petugas asuransi tapi BPJS itu pun saya pakai. Iya, Jadi iya, istri iya. melahirkan Pak pakai BPJS. Iya, Nah itu kan betul. sangat membantu, dipotong-potong Kan dari sekarang sudah gaji wajib kita. malah Iya, ya. sudah wajib. Nah itu jadi buat Anda pemirsa yang ada di rumah yang belum ada BPJS-nya, bikin nih. Iya, oke. Karena kan ada lagi pro kontranya juga Pak tuh, yang masalah hukumnya apa. Oke. Iya. Pak Dok, Iya. Pak Helmi ya, itu kalau ahli tulang dan sendi biasanya yang sakitnya paling banyak apa yang datang ke rumah sakit? Paling banyak itu kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas. Jadi sering dong melihat darah-darah yang datang Hari. setiap hari. Iya, setiap hari. Jadi sudah terbiasa dari kita kuliah. Baru hari pertama kuliah saya sudah lihat mayat. Jadi sudah lihat mayat, terus praktek lagi, lihat orang disuntik, di bla-bla. Jadi sudah terbiasa. Jadi paling sering itu kecelakaan lalu lintas. Oke. Jadi hati-hati nih. Paling banyak itu Pak anak-anak di bawah umur. Di bawah Jadi umur. belum 17 tahun, belum ada SIM-nya, sudah dikasih motor orang Motor, tuanya. oke. Orang tua itu bangga kalau anak-anak sudah bisa naik motor, bisa disuruh ke warung. Iya, iya. Padahal itu sebenarnya bukan menyayangi anak. Oh iya, salah satu yang video yang viral juga gara-gara ini. Konten kecelakaan anak-anak naik motor. Oke, bagaimana Jadi, ceritanya itu? Ada pasien anak-anak terlindas ini masuk
dilindas jadi tak gantung-gantung itu hari saya bicara. Terus saya bicara bilang tolong kepada orang tua yang anaknya belum cukup umur jangan dikasih motor. Itu bukan menyayangi anak Anda tapi mencelakai. Tuh, nanti 17 tahun karena mentalnya itu masih namanya anak-anak mau gaya-gayaan. Mau dilihat gaya naik motor gagal. Nah itu sebaiknya jangan karena kasihan juga kalau anak-anak itu kecelakaan tidak ditanggung juga sama Jasara Harja karena tidak ada SIM-nya. Oh, pelanggaran kan? Iya, pelanggaran. Jadi belum ada SIM, kecelakaan. Jadi bukan salah orang, salah pemerintah, salah diri sendiri. Jadi tidak ditanggung sama asuransi. Jadi kecelakaan yang pertama paling banyak. Selain itu ya kecelakaan kerja, perbaiki plafon jatuh, tulang belakangnya patah, tiba-tiba lumpuh, manjat pohon. Manjat pohon itu bisa sampai lumpuh ya? Iya, jadi kalau jatuh dari ketinggian ya, atau mendaratnya bokong atau langsung patah tulang belakang lumpuh. Nah itu yang harus hati-hati juga. Pokoknya kita kerja pun hati-hati, lihat dulu sekitar aman tidak. Kalau siapa tahu rapuh lebih jangan, atau manjat licin tidak, atau dahannya kuat atau tidak. Karena kalau sudah patah tulang belakang itu sangat sulit untuk kembali normal. Ya ada yang bisa tapi kebanyakan itu ya namanya masyarakat kedukun dulu. Jadi dia tambah lama sembuh. Terus itu dulu yang kecelakaan jatuh. Terus sudah itu kelainan-kelainan nih pada anak bayi, kakinya pengkor. Jadi kakinya pengkor. Terus cedera olahraga juga banyak. Orang tua jatuh sedikit patah. Kan orang tua sudah keropos. Susah disembuhkan. Ya, jadi orang tua itu tidak perlu jatuh taguling-guling, jatuh sedikit saja patah. Jadi 4 tempat pada orang tua yang sering patah itu di pergelangan di bahu, di sini, di lengan atas, terus di lengan bawah, di pergelangan tangan, menahan begitu atau jatuh begini patah, terus di panggul jatuh sedikit patah ini panggulnya. Jadi pasien orang tua yang bisa jalan awalnya jadi tidak bisa jalan. Jadi kalau banyak itu orang begitu. Neneknya jatuh, kemarin bisa jalan, tiba-tiba nggak bisa, dia kira keselio biasa, padahal sudah patah panggulnya. Iya, jadi kalau tiba-tiba kita punya nenek atau orang tua di rumah, tiba-tiba jatuh sedikit saja, ke WC terpeleset, jatuh dari kamar mandi, tiba-tiba nggak bisa jalan, bawa ke dokter. Kemungkinan besar itu patah tulang panggulnya, nanti dioperasi, ditanggung di BPJS. Sama tulang belakang, jatuh sedikit keropos, jadi makanya orang tua tambah lama tambah buku. Nah, itu terjepit kalau jatuh itu bisa dikasih kembali lurus lagi? Bukan dikasih, jadi tubuh kita itu punya mekanisme pertahanan diri. Jadi kalau dia ada cedera, dia akan berusaha mengobati dirinya sendiri. Tapi kalau dia jepitannya tiba-tiba dan langsung keras, tiba-tiba lumpuh itu, jadi harus segera ditangani itu supaya tidak tambah parah. Jadi 4 itu, bahu, pergelangan tangan, panggul, dan tulang belakang. Beda halnya dengan anak-anak, jatuh sedikit sikunya gampang patah. Sikunya. Makanya biasa didorong sama temannya, main ayunan kah, atau main sama adiknya jatuh dari kursi patah sininya, itu bukan keselio, patah. Jadi ada patah-patah khusus itu yang ciri khasnya pada anak dan orang tua. Kalau ada Anda temukan seperti yang tadi saya sebutkan, langsung bawa ke UGD. Nah, nanti itu akan dilengkapi. Kalau memang dia tidak patah, ya nanti dikasih obat atau bisa dikompres nanti di fisioterapi. Tapi kalau dia patah, kita lihat lagi apa patahnya lepas atau masih menempel. Kalau dia masih di tempatnya cuman retak, bisa pasang gips. Jadi tidak perlu semua harus dioperasi. Tapi kalau dia lepas, tertusuk pembuluh darahnya, ada perdarahan atau kena saraf tiba-tiba lumpuh atau dia nyeri hebat, baru banyak patahnya, nah itu wajib operasi. Operasi pun itu ya supaya pasien cepat kembali beraktivitas. 1 hari setelah pasien operasi langsung jalan. Langsung latihan. Harusnya istirahat dulu? Tidak, langsung harus bisa jalan. Bisa. Sudah jadi langsung. Bisa kita lihat di Instagramku atau di TikTok apa itu langsung latihan jalan. Tidak bisa lama kayak zaman dulu itu kan orang kalau operasi baring berbulan-bulan. Kalau orang terlalu lama dia baring, yang pertama ototnya mengecil. Karena tidak bergerak. Tidak pernah bergerak. Kita saya tidur dari pagi bangun lagi, besok begadang, bangun sore, pas bangun sakit semua berantak. Apalagi kalau berbulan-bulan. Itu kaku semua. Yang kedua, ototnya mengecil. Yang kedua, sendinya kaku. Dan yang ketiga, tulangnya keropos. Nah, itu yang kita hindari. Jadi setelah operasi, yang penting rajin kontrol. Nanti ada instruksi-instruksinya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi jangan kita takut ke dokter. Jangan takut ke dokter. Biaya tidak masalah. Biaya ada BPJS. Ditanggung. Yang penting ngurus lebih baik mengurus sedikit nanti ke kepolisian untuk kecelakaan atau ke lurah kan syaratnya KTP. Nanti kan sekarang itu KTP itu kartu BPJS. Jadi urus KTP KKTA itu bisa aja. Biasanya kan orang kayak dipersulit katanya. Kalau saya ke sini dipersulit atau disuruh bayar itu
asumsi. Asumsi. Tidak ada orang Padahal mempersulit. tidak ada. Oke. Iya. Dan dok, satu lagi dok. Tadi saya mengatakan salah satu dokter yang unik ya. Ini rambutnya sudah lama panjang, apakah dari mahasiswa? Oh, Sejak kapan ini? ini Gondrong gini? saya gondrong dari April tahun 2021. Oh, April tahun waktu 2021, COVID itu ya? Iya, waktu COVID. Jadi terakhir ini saya alhamdulillah Pak suka turun tim medis bencana. Oke. Jadi tujuh itu tim medis terakhir itu yang Aceh 2016 ada PD Jaya itu gempa. Terus sudah itu dilanjut dengan Palu, tsunami, likuifaksi, Lombok dulu baru Palu, baru Masamba, banjir bandang. Terus Mamuju sama yang terakhir NTT. Nah dari NTT jadi itu lolos ke semua dari COVID tuh enggak kena pas di NTT kena ke situ karena capek jadi medannya itu darat, laut dan udara kita lewati pulau-pulau itu NTT pulang capek. Jadi, Kena di situ? Kena COVID di situ. Oke. Nah, jadi alhamdulillah sembuh. Terus sudah ini rambut coba deh kasih panjang. Maksudnya mencoba hal yang baru. Saya suka coba yang baru. Rambut kasih gondrong. Kalau saya bilang kalau orang tanya bilang kenapa rambutnya gondrong dokter harusnya rapi. Iya. Oh jadi supaya kubalik lagi. Ya bosan kak gagah. Bosan kak gagah. Muka jelek-jelek ternyata tambah gagah. Istri bilang apa nih? Ya istri dia mendukung nih jadi dibelikan perawatan rambut. Ternyata mahal juga rawat rambut gondrong karena kalau tidak rontok-rontok. Iya betul. Ya, terus ini baju juga warna-warni. Jadi saya Iya. punya semua warna. Oh ya? Jadi saya Biasanya kan putih. iya putih tapi saya punya pink, biru, kuning, ungu. Kenapa, orange. Karena baju begini semenjak COVID kan kita nggak bisa pakai jas, Snelly. Oke. Karena itu bisa menempel kuman di situ. Oke. Jadi saya cari baju apa yang murah dan gampang dicuci. Nah ini ternyata baju kamar operasi ini yang begini murah dan gampang jadi tinggal ganti-ganti dan kalau baju kemeja kan mahal. Oke. Oh, baru beli banyak kan jadi dicuci juga kainnya harus perawatan khusus ini kan dicuci bersih. Akhirnya aku kasih ini warna-warni ternyata itu menjadi trademark. Jadi orang lebih kenal Dr. Helmi yang Iya, iya. gondrong baru yang bajunya mencolok-mencolok. Iya. Jadi ternyata itu mendatangkan rezeki juga. Jadi ada ciri khas tersendiri. Iya. Oh, kayak jadi Kobuser misalnya botak Iya. atau itu apa Kick Andy Kribo. Ini kalau Dokter Helmi Saya gondrong, gondrong. pakaiannya bisa Pakaiannya berbagai macam warna-warni. warna-warni. Iya. Jadi diri sendiri saja. Jangan Iya. suka ikut-ikutan orang. Itu saja. Pokoknya think out of the box. Iya. Jadi jadilah trendsetter, jangan jadi follower. Jangan ikut-ikutan. Biar nih orang bilang apa, jangan pakai tutup telinga saja. Bukan jadi yang hidupi kita. Iya. Kan kita harus di kaki kita sendiri. Iya, Jadi itu makanya selain operasi, kita kan tidak mungkin operasi terus. Jadi saya bikin klinik, terus ada juga jual-jual mobil bekas, sama ini bikin konten. Jadi kalau nanti misalnya sudah tua ya ada passive income kan kayak oke juga ini bikin kafe begini, ikuti begini. Oke. 9 dari 10 pintu rezeki dari Oh, perdagangan. alhamdulillah. Jadi memang kita harus kalau PNS itu satu pintu sih. Oh, jadi ada di bisnis 9 juga. pintu lain ya. Oke. Jadi dokter itu ya untuk mengasah diri saja supaya tangan-tangan tidak kaku. Tapi di bisnis itu sebenarnya enak. Apalagi kita bikin konten masyarakat percaya. Jadi banyak itu yang konsul gratis, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kita dikasih kesehatan, anak istri sehat, orang tua sehat itu kan sudah rezeki. Alhamdulillah. Jadi rezeki bukan cuma uang, Betul. Sehat kita begini, rukun-rukun keluarga itu sudah rezeki menurut saya. Ada teman lagi bapak panggil podcast, Dapat apa bahagia. dikenal lagi. Yang penting bahagia Iya kan. bahagia, intinya. bisa ngopi-ngopi. Oh, ngopi-ngopi, Ya, alhamdulillah itu sudah rezeki juga. Jadi bersyukur. Oke. Bersyukur. Alhamdulillah. Sahabat Tuki, perbincangan yang singkat dengan Dr. Helmi tapi sangat padat dan memberikan kita ilmu di bidang kedokteran, kesehatan. Yang paling penting, kalau sakit, jangan takut ke dokter. Ke rumah sakit. Kalau operasinya, itu tidak masalah. Tidak selalu harus operasi. Begitu dok ya? Iya betul. Kalau bisa disembuhkan, tadi ceritanya yang viral itu cuma beberapa jam aja bisa sembuh. Berapa menit? Beberapa menit ya, menit. sorry, beberapa menit saja sudah bisa sembuh. Dan biaya, ya ada BPJS. Untuk itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk ke dokter. Dan menariknya, Anda akan ditemui oleh dokter-dokter yang unik. Salah satunya adalah Dr. Helmi. Berambut gondrong, pakaian bisa berwarna-warni, dan yang paling penting punya ilmu untuk berbagi
kepada masyarakat melalui media sosial. Terima kasih Dr. Helmi Ya, bisa makasih, bersama dengan Oki. saya Ya, sama-sama, di sehat, Ki. podcast Sahabat Uki. Mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Salam.